Halo semuanya. Jadi saya Yora Gracia Mangando, Lionel Villarreal, dan saya Demonstran Serangan. Saya Maximilian Genam. Jadi kami dalam kesempatan kali ini kami bakal ngobrol-ngobrol nih soal pola hereditas. Kayaknya paham banget nih pola hereditas, emang apaan sih? Baru dengar tuh. Pola hereditas merupakan pewarisan sifat, fisik, biokia, dan perilaku dari satu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA. DNA itu sendiri terdapat dalam gen, gitu. Kamu juga Ngerti dong. Oke, jadi teori hereditas sendiri ditemukan oleh seorang ilmuwan dan juga binaragawan bernama Gregor John Mendel pada tahun 1865. Dalam teori tersebut diutarakan Mendel mendasarkan penelitiannya terhadap persilangan pada varietas kacang kapri. Dari hasil penelitian tersebut, John Mendel mencetuskan 3 hukum pewarisan, yaitu hukum segregasi. Hukum ini berlaku untuk mempersilangkan suatu sifat yang berbeda. Lalu yang kedua, hukum Mendel 2, yang disebut hukum Mendel 2, yaitu hukum asortasi bebas. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan 2 sifat yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah hukum dominasi, menyatakan bahwa alel dominan selalu menutup alel resesifnya, begitu. Nah, pola hereditas juga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada gen. Nah, jadi gen itu merupakan unit dasar pewarisan sifat semua organisme hidup. Jadi gen itu kalau kita cari berada di mana sih? Dia itu berada dalam kromosom, tepatnya berada di inti sel. Gen itu kenapa dia dapat mempengaruhi pola hereditas? Itu karena adanya sifat pewarisan sifat, pola pewarisan, alel, dominan, dan resesif. Nah, terus yang kedua itu adalah jumlah kromosom. Jadi jumlah kromosom itu turut mempengaruhi dalam penyebab dari pola hereditas. Di mana jumlah yang tepat itu memastikan pewarisan sifat secara utuh atau menyeluruh. Sedangkan kalau jumlahnya setengah atau tidak mencapai ketentuan, itu tuh akan terjadi peristiwa aneuploid atau kelainan yang menyebabkan masalah pada kromosom. Begitu. Kamu juga nih? ngerti lah. Lanjut. Berarti selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh pola hereditas nih. Dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih bentuk-bentuknya? Mungkin Kakak Leonel bisa menjelaskan. Yang pertama itu ada namanya penurun penyakit. Penyakit menurun itu disebabkan oleh gen yang terletak pada autosom atau gonosom. Penyakit ini sulit disembuhkan, tetapi dapat diupayakan agar tidak menular ke keturunan selanjutnya. Yang kedua itu ada determinasi seks. Proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin. Yang ketiga itu ada pautan gen. 2 gen atau lebih yang terletak di kromosom yang sama tidak dapat berpisah dengan bebas saat pembelahan meiosis. Yang keempat itu ada pindah silang. Peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Yang kelima itu adalah gagal berpisah. Pada pembelahan meiosis, kromosom yang telah mengganda tidak berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada gen letal. Gen menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Jadi begitu ya teman-teman. Oh, jadi gitu ternyata pola hereditas ya. Nah, tapi kayaknya pola hereditas tuh bisa ada gangguan-gangguan nggak sih? Iya, biasanya ada kelainan. Kalau kamu tahu apa gangguan-gangguannya? Kurang tahu sih, Kurang kayaknya Maxi lebih tahu. Kayaknya ini kayaknya tahu nih. Apaan tuh? Nah, menurut saya gangguan pola hereditas itu adalah penyakit atau kelainan genetik yang diturunkan dari kedua orang tua pada anak-anaknya. Nah, gangguan ini tuh terjadi karena mutasi genetik yang tidak sempurna sehingga sulit atau bahkan tidak bisa dicegah. Beberapa contoh gangguan pola hereditas diantaranya itu ada albino. Albino itu yang putih-putih gitu ya? Putih dan Iya. kayak gini. Oh, bukan.
Itu Gina kalau nggak salah kekurangan pigmen warna atau Ya bapaknya cacat mungkin, kalau emaknya Oh, kekurangan Pigmen. Nah, pigmen ya. habis itu ada cacat dem. Cacat. Contohnya Contohnya gimana tuh? contohnya gimana tuh bro? Cacat itu menurun yang disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi enzim yang mengubah pigmen melanin. Nah, habis itu ada fenilketonuria. Itu gangguan resesif autosom yang menyebabkan kekurangan enzim juga. Fenilalanin hidrosilase, hemofilia atau kelainan resesif terkait seks. Nah, kelainan resesif terkait seks itu yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk pembekuan darah. Distrofi otot. Penyakit ini ditandai dengan adanya myotonia, yaitu relaksasi otot yang lambat setelah kontraksi sadar. Oh, berarti sering kram gitu ya? Bisa jadi. Habis itu buta warna. Oh, buta warna. Buta warna itu kelainan berarti karena Iya, Iya. kakaknya Rick, kakaknya Gio. Iya. Itu contohnya ya. Iya, contoh itu kelainan apa buta warna ya. Ya, itu bisa diturunkan ya. Itu dari genetik, Ibu. moyang mungkin, bapak mama mungkin, kakek nenek mungkin. Ya. Ya. Untuk mengidentifikasikan kelainan genetik dan risiko turunnya penyakit tersebut kepada anak, orang tua disarankan untuk menjalani pemeriksaan genetik. Gitu. Gitu. Apa yang diperiksa tuh? Dan ini ibu mungkin atau sperma ya. Bisa dari gen-gen kromosom Gen-gen, mungkin iya. banyak ya bisa diperiksa ya. Sekarang tuh udah canggih, jadi orang-orang tuh udah bisa tes gitu di mungkin di rumah sakit atau di klinik tuh udah bisa untuk biasanya untuk menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan untuk anak-anak sih gitu. Gitu ya. Ya. Pokoknya jangan sampai anakmu bermasalah. Ya. Itu Jadi jadi penurut pola hereditas sendiri itu bisa kita lihat ya dari diri kita sendiri. Oke, mungkin itu aja sih yang kami bahas tentang Jadi pola contoh. hereditas ya. Ya. Jadi buat teman-teman kita harus lebih aware tentang bagaimana pengaruh pola hereditas dalam makhluk hidup kita itu, terutama bagi kita manusia. Jadi demikianlah podcast kami. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah.